Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali proyek strategi nasional yang ada di pesisir utara Jakarta, yaitu NCICD, National Capital Integrated Coastal Development ataupun Tanggul Laut teman-teman. Dan NCICD ini sudah berjalan dari tahun 2017 teman-teman hingga saat ini, dan saat ini mega proyek NCICD ini sudah hampir rampung untuk Cengkareng Drain teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk ujungnya ya sepertinya sudah selesai, dan seperti dugaan saya ya dari awal bahwa nantinya di ujung sini ini dia akan menggunakan seat pel biasa ya, bukan menggunakan silinder beton, karena mungkin kalau menggunakan silinder beton space untuk alat beratnya itu mungkin tidak cukup ya, sehingga menggunakan seat pel. Dan sini kalau kita lihat untuk balok camping bibnya juga sudah selesai, dan kita coba akan melihat sisi seberangnya, dan di sisi seberangnya juga ini sudah hampir selesai teman-teman untuk pemancangan seatbeltnya. Dan nantinya yang paling ujung sekali ini prediksi saya akan menggunakan turap ya teman-teman, karena ini lagi ada batasan space untuk alat berat untuk memancang ujung situ, jadi kemungkinan besar akan menggunakan turap ya, sesuai dengan gambar lapisan yang saya berikan ke kalian ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke sisi muaranya, dan kalau kita lihat di sini masih terputus ya sedikit untuk balok camping bibnya, dan sepertinya nantinya akan ada pompa portable. Situ kita lihat sudah ada 2 lubang ya, jadi ini kemungkinan besar akan ada pompa portable. Cuma sejauh ini sih teman-teman ya, saya pernah ngobrol-ngobrol langsung sama security di perumahan sini bahwa alhamdulillah katanya selama ini belum pernah terdampak banjir rob ya di Cengkareng Drain ini. Cuma katanya hanya basah-basah sedikit aja, tapi kalau sampai banjir banget enggak katanya. Tapi pasti pemerintah kita ini melihat dalam jangka panjang ya, dimana kutub utara dan kutub selatan di sana esnya terus mencair, sehingga mau tidak mau pasti permukaan laut juga akan terus bertambah teman-teman, sehingga pemerintah kita ini mungkin melihatnya untuk 10 ataupun 15 tahun ke depan. Jadi prepare-nya jauh-jauh hari ya seperti kata pepatah, sedia payung sebelum musim hujan ataupun sebelum hujannya. Oke, sekarang kita akan menuju jauh ke sana. Jadi NCICD ini teman-teman terbagi atas 2 tupoksi ya. Dan hingga saat ini jarak yang sudah dipanjang itu sekitar kurang lebih 13 km dari 46 km yang direncanakan ya. Nantinya di seluruh pesisir utara dan barat Jakarta ya, ataupun yang berbatasan langsung dengan laut, itu nantinya semuanya akan dibendung untuk mengantisipasi namanya banjir rob. Karena permasalahan utama saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ini bukanlah banjir kiriman ataupun hujan lokal, tetapi banjir rob teman-teman. Dan NCICD ini adalah rekomendasi dari si mantan penjajah Indonesia ya yaitu negara Belanda, di mana di tahun 2014 negara Belanda menyarankan Indonesia harus sesegera mungkin melakukan penanganan banjir rob, yaitu melalui tanggul laut ini teman-teman. Karena negara Belanda itu mirip-mirip aja seperti negara Indonesia ya, dimana negaranya di sana juga banyak lautnya, dan di Belanda di sana menggunakan 3 konsep dasar penanggulangan banjir rob, yaitu tanggul, pintu air, dan rumah pompa teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat masih ada kapal tanker ya, ataupun kapal tongkang yang membawa silinder beton, dan di atas silinder beton itu ataupun di atas kapal tongkang ini ada diesel crane ya, untuk mengangkat pastinya
silinder beton ini. Dan di ini teman-teman, proyek NCSD ini terbagi atas dua tupoksi ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerahnya itu ataupun SDA DKI Jakarta ya yang mendapatkan kewajiban untuk menanggul pesisir utara Jakarta itu ada di Kamal Muara, habis itu Sunda Kelapa, terus Kali Blencong, Muara Angke, Nizam Zahman Timur, dan juga Pantai Mutiara. Dan keenam tupoksi milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah saya angkat semua teman-teman. Kalian bisa pergi ke playlist sambil memilih tanggul laut ya ataupun NCSD. Dan sini kalau kita lihat untuk ujungnya ya sudah hampir selesai, dan disitu juga disediakan semacam tangga ya ataupun median untuk menambah ataupun mempermudah akses warga ataupun nelayan yang baru saja melaut pastinya ya, sehingga turun dari kapalnya itu bisa lebih mudah. Dan di sini ujung sinilah teman-teman nanti batasnya ya, tidak sampai ke bibir laut tetapi hanya sampai di mangrove ini aja. Dan di depan kita ini adalah Interceptor 001 milik Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ini dia semacam rasbum ya, ini rasbum, terus dia terbentang dari kiri ke kanan untuk mengangkat sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihannya. Dan di dalam Interceptor 001 ini ada beberapa hewan ya teman-teman, semacam monyet lah ya, karena di sini dekat hutan mangrove jadi otomatis banyak monyet-monyetnya. Dan yes, kita coba take off menuju ke Pulau Reklamasi, dan sepertinya lautnya saat ini sedang surut teman-teman, sehingga pasir-pasirnya sangat terlihat karena kita ketahui Indonesia saat ini masih masuk musim kemarau, dan mungkin sebulan lagi lah ya atau 2 bulan akan masuk ke musim penghujan pastinya. Dan di sini kalau kita lihat rumah-rumah saudara-saudara kita di Pantai Indah Kapuk 2 mungkin ini ya, sangat bagus sekali, cuma agak ngeri-ngeri sedap ya karena laut yang ditimbun ini. Aduh ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa ya, amin. Itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.